Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses berjuang, saya doakan semoga teman-teman itu lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi menyapa teman-teman untuk membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety maupun juga asam lambung. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, yang ingin saya bahas kepada teman-teman adalah bagaimana sih cara saya untuk menyikapi sebuah sensasi-sensasi yang muncul. Nah, kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini menimbulkan begitu banyak sensasi. Kalau mau disebutkan itu susah untuk mengingat-ingatnya teman-teman. Ketika saya harus mengingat semuanya, yang ada pikiran saya nanti akan semakin terbebani, takutnya nanti asam lambung saya menjadi kambuh lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita cukup tahu aja, kita tahu bersama bahwasanya penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah merupakan penyakit yang mempunyai sejuta sensasi. Nah, kemudian bagaimana cara saya dulu dalam menghadapi ataupun menyikapi sensasi-sensasi yang muncul itu. Nah, saya jelaskan kepada teman-teman bahwasanya bagaimana cara kita menyikapi sebuah sensasi yang muncul itu juga merupakan sebuah faktor penting untuk mendorong ataupun um, mendukung sebuah proses penyembuhan yang terjadi di dalam tubuh kita teman-teman. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya? Jadi begini teman-teman. Ketika teman-teman itu merasakan sebuah sensasi, entah itu apa nyeri di dada, entah itu sensasi jantung berdebar, entah itu sensasi sesak nafas. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya semua itu adalah merupakan sebuah sensasi, teman-teman. Sensasi, bukan sebuah apa ya? Bukan sebuah kejadian yang menurut saya itu antara nyata dan tidak nyata. Seperti halnya seperti sesak nafas begitu, teman. Sebenarnya kita itu tidak sesak nafas, akan tetapi pikiran kita itu terlalu panik dan kita merasa bahwasanya nafas kita itu engap. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita seandainya menenangkan pikiran, lalu kita menarik menghela nafas panjang, kita tenangkan pikiran, sebenarnya tidak sesak kita, teman-teman. Dalam hal ini, sebenarnya sesak nafas yang dimaksud, sesak nafas itu ketika saluran nafas kita itu ter apa ya, menyempit, entah itu tersumbat karena lendir, entah itu karena apa. Jadi ketika kita itu bernafas dan itu benar-benar sesak, itulah yang dinamakan sesak. Jadi sesak nafas itu bukan dari apa ya, pikiran kita, karena pikiran kita takut, seperti halnya orang yang sedang panik. Orang sedang panik itu kan pasti nafasnya pasti, nah itulah, itu yang saya maksud teman-teman. Jadi cara untuk menyikapi sensasi itu adalah yang saya lakukan dulu, anggaplah sensasi itu tidak ada. Jadi ketika sensasi itu semakin teman-teman rasakan, maka sensasi itu akan menjadi-jadi. Memang tidak mudah teman-teman, tapi harus berlatih untuk tidak merasakan sensasi, untuk mengabaikan sebuah sensasi. Kenapa? Karena itulah jalan kesembuhan teman-teman. Ketika teman-teman itu harus berlarut-larut memikirkan sensasi yang teman-teman rasakan, nyeri sedikit di dada kiri, searching di Google, nyeri di dada kiri begini begini begini, wah tambah takut di sini kan, tambah takut di pikiran, akhirnya di sini pun semakin terasa, akhirnya tembus ke punggung sini nyeri, dipikir searching lagi, kepikiran lagi. Nah, akhirnya sensasi itu tidak selesai-selesai teman-teman. Berbeda jika teman-teman itu sudah bisa mengabaikan sebuah sensasi, maka nyeri yang tadinya itu terasa akan hilang teman-teman. Kenapa? Ya karena tidak dirasakan. Sumpah seperti itu yang saya rasakan teman-teman. Ketika saya mengabaikan sensasi yang muncul, itu tidak sensasi itu tidak akan berlarut-larut. Berbeda halnya ketika saya memikirkan terus sensasi itu, maka akan menjalar ke sana ke sana ke sini, dan timbul apa? Akhirnya pikiran kita itu menyudutkan ke hal-hal negatif yang
mungkin merujuk kepada penyakit-penyakit tertentu. Jadi kita itu menggantikan posisi dokter di situ. Kita mendiagnosa diri sendiri dan itulah yang salah teman-teman. Itu yang salah. Itu tidak harus teman-teman lakukan. Yang harus teman-teman lakukan adalah cukup teman-teman berusaha berlatih untuk mengabaikan sensasi-sensasi yang muncul karena semua itu sebenarnya hal yang wajar dan tidak perlu untuk dikhawatirkan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin juga dari sebagian teman-teman itu merasa bahwasanya penyakit ini itu sudah menyadari bahwasanya sebenarnya penyakit ini itu antara nyata dan tidak nyata. Ya, memang seperti itu juga yang saya rasakan dulu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita eh, sedang terpuruk, pikiran kita itu sedang kalut, terbawa oleh pikiran anxiety kita. Nah, penyakit kita itu semakin terasa, semakin berat begitu. Akan tetapi ada momen-momen tertentu di saat pikiran kita itu sedang enjoy, nah kita itu tiba-tiba menjadi orang sehat. Nah, itulah yang saya bilang antara nyata dan tidak nyata. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah ya, maksudnya bersama teman, jalan-jalan bersama teman di tempat yang sepi ataupun jalan-jalan di tempat yang agak sedikit angker. Nah, di situ teman-teman mencium bau sesuatu, nah teman-teman dilarang untuk mengucapkan. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita untuk tidak menghiraukan karena barang apa ya? Saya memperanggapkannya seperti itu. Jadi bukan sama seperti itu tapi saya memperanggapkannya seperti itu. Jadi penyakit ini itu jangan terlalu dirasakan, jangan terlalu dipikirkan supaya tidak semakin membesar. Karena ketika teman-teman merasakan atau memikirkannya secara terus-menerus, maka teman-teman akan semakin dalam jatuh terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, saran saya teman-teman mulai sekarang berlatihlah untuk teman-teman mencoba untuk mengabaikan sebuah sensasi yang muncul dan sugesti diri teman-teman, berikan sugesti positif pada diri teman-teman sendiri bahwasanya teman-teman itu sehat, teman-teman itu kuat, teman-teman itu masih mempunyai jenjang yang cukup panjang ke depan, teman-teman masih muda. Iya, pada penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini teman-teman memang kebanyakan yang terkena itu sekitar usia antara rata-ratanya 30 tahun. Jadi turunnya 5 tahun ke bawah, naiknya 5 tahun ke bawah. Iya, pada usia ini teman-teman, pada usia ini jadi antara 25 sampai 35 lah. Jadi pada usia ini memang usia-usia apa ya, perjuangan yang penuh, paling berat lah. Maksudnya masa-masa berjuang, ya wajar lah teman-teman. Yang saya jelaskan di video-video sebelumnya kan bahwasanya penyakit ini pencetus awalnya mungkin karena sebuah tekanan dari pekerjaan, bisa juga dari segi finansial, bisa juga dari problem keluarga. Ya, tapi setelah kita tercetus ataupun terkena penyakit GERD itu mungkin karena beban masalah itu. Tapi ketika kita sudah terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung itu, beban itu bertransisi. Beban yang tadinya itu beban kita itu berfokus pada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah jatuh terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, beban itu bertransisi menjadi sebuah kecemasan, kepanikan terhadap kesehatan kita, dan itulah yang menimbulkan stres dan itu yang perlu dibenahi. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini juga teman-teman, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Semoga saja pengalaman yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk membantu ataupun menemani perjuangan teman-teman dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Teman-teman harus optimis, teman-teman jangan pesimis. Masih jauh jenjang teman-teman ke depan. Di depan sana itu masih apa ya? Masih panjang lah perjalanan teman-teman. Jangan teman-teman membatasi pikiran teman-teman di dalam penyakit ini. Jadi teman-teman sudah harus meriset pikiran teman-teman, mulai merubah bahwasanya jenjang ke depan itu masih panjang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari saya. Next kesempatan saya akan membagikan pengalaman saya lagi tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.